Selamat pagi bagi anak ibu kelas 2. Apa kabar kalian? Semoga baik ya anak-anak ibu. Nah, sekarang kita akan belajar kembali Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 2, bab 3, Karya Keselamatan Allah, bagian A, Kisah Kain dan Habel. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau selalu baik kepada kami. Berkatilah dan ajarlah kami agar dapat menjauhkan diri dari sikap sombong dan iri hati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak ibu, kita lanjutkan kembali. Anak-anak ibu, minggu yang lalu kita sudah membaca sebuah cerita tentang bulan yang sombong atau yang iri hati terhadap matahari yang memiliki keunggulan kelebihan, yaitu mampu memberikan sinar yang sangat terang terhadap bumi. Nah, anak-anak ibu, tahukah kalian apa itu iri hati? Iri hati adalah perasaan tidak senang melihat orang lain memperoleh kebahagiaan atau memiliki kelebihan dari dirinya sendiri. Dengan sikap iri hati bisa menimbulkan kebencian, dan akibat dari kebencian itu akan terjadi pertengkaran, perkelahian, bahkan pembunuhan yang sangat parah. Anak-anak ibu, sikap iri hati juga tidak disukai oleh Allah. Tidak dijauhi oleh teman dan dimarahi oleh orang tua maupun guru dan sesama kita. Sikap iri hati juga bisa merugikan kita, teman, dan orang lain yang ada di sekitar kita. Allah menginginkan supaya kita membuang jauh-jauh sikap iri hati, sikap sombong dan dengki, dan kita dikehendaki Allah untuk selalu bersyukur atas karunia yang diberikannya kepada diri kita. Nah, anak-anak ibu, mari kita saksikan video berikut ini tentang kisah Kain dan Habel dalam kitab Kejadian 4 ayat 1-16. Diikuti ya sayang. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu.
Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Anak-anak ibu, Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Kain bekerja sebagai petani, sementara Habel menjadi penggembala kambing domba. Apa yang dipersembahkan mereka? Kain mempersembahkan hasil panennya, tetapi dengan yang terburuk, dan dia memberi dengan tidak ikhlas, sementara Habel memberikan persembahan kepada Allah dengan kambing domba yang lemak atau yang gemuk, dan sikapnya penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Oleh karena itu, Kain iri kepada Habel karena Allah menerima persembahan Habel, dan Kain membunuh Habel. Akibat perbuatan Kain ini, Allah marah dan menghukum Kain sehingga Kain menjadi pengembara. Tuhan menolak persembahan Kain karena ia memberi yang terburuk dari hasil panennya, sementara Tuhan senang menerima persembahan Habel karena ia memberi dari dombanya yang terbaik dengan hati ikhlas dan gembira. Tuhan menyayangi Habel yang sering dikalahkan oleh kakaknya, dan ia selalu lemah di hadapan kakaknya. Nah, anak-anak ibu, refleksi cerita Kain dan Habel ini yang pertama adalah bahwa Kain merasa tidak puas dengan sikap Allah, maka timbullah iri hati terhadap Habel. Perasaan iri hati itu berkembang menjadi sebuah kebencian, dan kebencian ini menimbulkan pertengkaran, perkelahian, dan bahkan pembunuhan yang dilakukan Kain terhadap Habel. Nah, anak ibu, iri hati bisa membuat hati kita tidak tenang, dan juga kita tidak disukai oleh Allah, serta akan dijauhi oleh sesama kita. Nah, sebagai rangkumannya adalah Habel mempersembahkan domba yang terbaik bagi Allah. Yang kedua, Habel memberi dengan ikhlas dan persembahannya di hadapan Tuhan. Yang ketiga, persembahan Kain tidak diterima karena tidak tulus dari hasil yang terburuk dan penuh iri hati. Dan yang keempat, iri hati dibenci Tuhan karena merugikan diri sendiri dan orang lain, bisa membuat orang melakukan kejahatan. Yang kelima, Allah menghendaki kita tidak punya rasa iri hati baik kepada saudara maupun kepada orang lain dan sesama kita. Nah, anak-anak ibu, kita juga hendaknya memberikan dengan hati yang ikhlas agar Tuhan juga menghendaki amal kita yang kita berikan kepada orang lain, dan kita menjauhi sikap cemburu dan iri hati dan mencintai saudara kita juga kepada orang tua kita, karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia. Nah, anak-anak ibu, yang perlu kamu ingat adalah mengerjakan soal penilaian agama di Google Classroom. Terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Tetaplah jaga hati, jauhkanlah sikap iri hati supaya kita disayangi oleh Tuhan. Terima kasih dan selamat pagi.